ثبت علمها في قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم. Amin. Iman sira birabbika ing pangeran andika wal malaiki lan sakehe malaikat wal kutub lan sakehe kitab wal anbiya lan sakehe para nabi-nabi dan rasul wa biyaumi yafnal alamu lan kelayan dina kang rusak al alamu opo alam. Amin, berimanlah birabbika kepada Tuhanmu wal malaiki dan pada semua malaikat wal kutub dan semua kitab-kitab yang pernah diturunkan dan beriman kepada para nabi dan rasul dan beriman dengan hari di mana yafnal alamu, hari dihancurkannya atau hancurnya seluruh alam kecuali yang dikehendaki. Zakarun nazimu bi hadzal baiti khamsa syu'abin. Wis nyebut sapa kinazim. Kinazim ini adalah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Fi hadzal baiti, dalam bait ini khamsa syu'abin, 5 cabang keimanan. Fasyu'batul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun. Maka adapun cabang yang pertama yaitu iman bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Bi anna Allah ta'ala wahidun. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada teman yang menemani lahu bagi Allah. Fardun, mandiri. La misla lahu, tidak ada kesamaannya bagi Allah. Somadun, zat yang seluruh makhluk padanya. Jadi somadun itu sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, somadun, Allah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. La niddun wala la niddun lahu, tidak ada bandingannya lahu bagi Allah. Ada berapa tuh? Wahid, la syarikalah, fardun, la mislalah, somadun, la niddalah. Begitu bisa. Jadi bi anna Allah ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la mislalah, somadun la niddalah. Boleh. Silakan. Boleh la mislun lahu, la niddun lahu. Boleh kartelah. Iya. Karena semuanya bisa. Sesungguhnya Allah itu wahid esa.
La syarikalah, esanya itu berarti tidak ada teman. Lahu, tidak ada teman bagi Allah. Fardun la mislalah, mandiri. Ya, fardun ini asalnya mencil. Mencil itu sorangan, baik. Ini kalau bagi manusia ini nggak boleh ini. Kalau Allah harus. Kenapa? Kalau manusia sendiri aja hidupnya, nggak sehat itu. Dulu iya. Kalau sewaktu-waktu boleh. Maka sholat itu sunnah berjamaah. Sewaktu-waktu boleh sholat mandiri sendiri. Somadun, yang semua makhluknya butuh kepadanya. La niddun lahu, atau la nid dan lahu tidak ada bandingannya. Jadi la misla dengan la nidda satu makna. Azaliyun qaimun, bahwa Allah itu azali. Azali itu apa? Ada sebelum makhluk ada. Aduh susah ya. Ini azali ini menyangkut waktu. Jadi azaliyun itu ada sebelum semuanya ada. Jadi awalun bilang tidak itu azalun, wa akhirun bilang tiha. Awalun bilang tidak, dia awal tanpa ada yang mengawali. Wa akhirun, dia paling yang terakhir dan tidak ada yang paling akhir. Itu Allah itu. Abadiyun, lestari selamanya. Daimun, terus menerus adanya. La awwala liwujudihi, tidak ada yang mengawali liwujudihi, bagi adanya Allah. Wala akhira li abadiyatihi, dan tidak ada akhir bagi kelestarian atau kelanggengan Allah. Qayyumun, mandiri. La yafdihil abadu, tidak akan merusak, berubah kepada Allah al-abadu, rentang waktu. Abad itu ya abad, setahun, 100 tahun, rentang waktu maksudnya. Tidak berubah, mono ya. Wala yughayyiruhul amadu, dan tidak berubah kepada Allah al-amadu, waktu. Jadi nggak ada Allah muda kemudian menjadi tua. Ya begitu aja. Bal huwal awwalu, bahkan Allah itu adalah al-awwal, yang pertama. Wal akhiru, dan yang terakhir. Wal zahiru, yang tampak jelas. Nah di sini ini kalau tampak jelas ini perlu komentar ini. Sebab yang disebut zahir bukan seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Bani Israel yang menuntut kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, arinallaha jahratan, coba perlihatkan kepada kami secara nyata Tuhan. Udah ngajak iman, ngajak nyembah baik, tapi yang disembah kok nggak ada. Ya. Jadi zahir di sini bagi orang yang berpikir sehat dengan dalil
bahwa seluruh yang ada ini, semua yang ada ini adalah menunjukkan adanya yang ada, yaitu Allah. Ada itu nanti ditulis dengan A besar, D besar, dan A besar, ada. Ini bisa permainan kata-kata dalam huruf atau huruf dalam kata, seperti tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Itu yang pernah heboh sekitar tahun 80-an. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Itu waktu tahun 80-an yang dikemukakan oleh Cak Nur Khalis mengimbangi peribumisasi syariat, peribumisasi Islam, sehingga dengan dua orang ini heboh Indonesia. Itu yang pertama Gus Dur, yang kedua Nur Khalis Majid. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Tuhan. Nah, orang menghujat itu salah total itu katanya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Orang tidak melihat tulisannya. Nah, ternyata tulisan yang pertama tidak ada Tuhan itu T-nya kecil. Sedangkan illallah tidak ada Tuhan. Selain Tuhan, T-nya itu besar. Maka T yang besar itu adalah menjadi ma'rifat. Sedangkan T kecil itu adalah nakirah. Tuhan mana saja. Makanya tidak Tuhan T kecil, segala sesuatu yang kecuali Allah T besar, dan itulah yang berhak disembah. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, tidak ada Tuhan selain Tuhan, nyatakan dulu yang mana T yang besar. Enggak ada T besar, T kecil. Oh, berarti dia itu ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya. Iya. Az-zahir yang tampak jelas, artinya Tuhan itu mematahari atau bagikan matahari yang jelas terlihat. Karena apa? Buktinya adalah semua yang ada ini. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini menciptakan dirinya sendiri, atau sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan dirinya untuk mengada. Tadinya juga tidak ada, kok bisa menciptakan menjadi sesuatu yang ada. Ini tidak rasional. Kalau yang ada menciptakan segala sesuatu yang ada, itu adalah rasional, masuk akal. Seperti seorang nini-nini membuat gegemblong. Gegemblong belum ada, nini-nini sudah ada, maka nini-nini membuat gemblong. Ya, gemblongnya sendiri membuat dirinya sendiri itu. Aku ini akan membuat gemblong, mustahil, karena belum ada. Nah, ini terus. Contohnya begitu aja mudah kok. Iya. Molen ya karena. Wal batin dan maha dalam, artinya maha tidak terlihat. Ya memang jelas. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hasyr itu di ayat 22 itu diungkapkan huwa. Di dalam surat Al-Ikhlas diungkapkan dengan huwa. Huwa itu adalah nama Allah yang disebutnya dhamir huwa. Dhamir itu adalah sesuatu yang di dalam.
Dan dhamir huwa itu ada tapi tidak ada. Orang ketiga itu ada enggak? Tidak ada. Tetapi nggak mengatakan ada itu adalah melambangkan sesuatu yang ada entah di mana. Nah itu. Dia lagi di rumah. Kata-kata dia itu melambangkan adalah orang yang tidak terlihat oleh kita. Ibadah. Ya, kecuali orang kedua, depan-depan. Makanya jangan pernah berhubungan dengan orang ketiga itu sendiri dalam rumah tangga. Bahaya itu. Iya. Tapi ada kan? Ada kan maksudnya? Ada kan? Batin, maha tidak terlihat, maha dalam tidak terlihat. Yang mengetahui bahwa Tuhan itu ada, betapapun secara fisik empiris tidak ada, adalah mata batin seseorang, basirah. Munazzahun anil jismiyati, dan suci, lagi suci anil jismiyati, dari yang bersifat fisik jisim. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada iku seperti Tuhan syai'un opo suwidi-widi. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada Allah serupa dengan segala sesuatu yang ada. Makanya lahirlah sifat mukhalafah lil khawadisi, bahwa Tuhan beda dengan makhluknya. Ini banyak amat, dengan banyak di sini. Awet kalau di sini. Jadi makan. Dan lawannya adalah mumasalah lil hawadisi. Mumasalah itu ada kesamaan. Nah ini checklistnya berarti nomor 1. Iya. Sudahkah kita melakukan, mengalami, mengimani? Ya itu. Nah iya. Jadi nanti terus dicek. Kalau ini berarti sudah, ya sudah. Mudah-mudahan ya sampai 77 sudah semuanya. Waduh. Yadkhulul jannata min ayyi babin syaa. Masuk surga dari pintu manapun dia mau. Wah, agak. Nah ini yang pertama ini dibahas di dalam Aqidatul Awam. Ada 41 sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Tuhan. Yang wajibnya ada 20, yang mustahilnya ada 20, yang jaiznya 1. Yang wajibnya itu yang biasa dilantunkan oleh anak-anak kecil ketika menjelang sholat maghrib. Wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Sehingga berkata iman kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah ada 40 butir, 41 butir yang dibahas. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 yang jaiz bagi Allah. Yang 20 ini dibagi 4, yaitu
nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah kebagian satu, yaitu wujud. Artinya wujud Allah itu wujud zati. Jadi bukan lagi merupakan sifat, tapi wujudnya wujud zati. Nah ini agak susah juga ini menerangkan wujud zati dengan wujud sifat. Satu sisi wujud Allah disebut sifat, sedangkan sifat itu adalah sesuatu yang dari zat. Tapi di sisi lain sifat wujud Allah itu adalah zati. Zati itu artinya inti. Nah, antara sifat dengan zat itu beda. Kalau zat itu adalah sesuatu yang inti, sedangkan sifat adalah yang timbul daripada zat itu sendiri. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya itu merupakan ada hakiki, ada zat. Nah, selanjutnya kalau mau dibahas ini, kalau Allah itu adanya itu ada hakiki, berarti kita mengucapkan Allah itu ada, keluar Allah itu dari mulut kita. Nah ini kacau ini. Lalu bagaimana? Katanya wujud itu adalah zat Allah. Dan itu apakah sifat, apakah hakikat? Tetap wujud Allah adalah sifat, tetapi sifatnya itu adalah hakikat. Tapi di dalam yang terakhir itu, apabila disebut bahwa wujud Allah itu hakikat, itu keluar. Kata misalnya api keluar dari mulut kita. Kalau adanya itu adalah ada hakikat, ada yang sebenarnya. Keluar dari mulut kita apabila kita berkata Zaid, seseorang. Keluar dari mulut kita seseorang. Nah, di dalam Jawharatul Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, tapi bukan Baijuri Muara ya. Iya. Bahwa sifat Allah wujud itu adalah halun wajibun bidzat ina wujudiz zat. Keadaan yang ada pada zat sebagai wujud Allah selagi Allah itu ada. Nah, karena selagi ini nggak ada waktunya sampai kapanpun. Ya, dengan demikian bahwa kita menyatakan Allah itu ada dan kita mengatakan Allah itu melambangkan wujud Allah yang ada. Kita tidak tahu di mana, jangan kita bicara di mana, soal kalau di mana itu bicara tempat gitu. Sedangkan Allah tidak bertempat. Nah itu nanti lebih lanjut dibahas di dalam kitab yang akan itu, kitab Sanusi atau Ummul Barahin. Sebelum itu tangga naiknya adalah Jawharatul Tauhid. Ulama kita menulis tentang hal tersebut, sifat-sifat Allah itu, di sebuah kitab yang bernama Fathul Majid. Fathul Majid adalah Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi. Wasyu'batus saniyah, selanjutnya wasyu'batus saniyah, cabang yang kedua adalah al-imanu bil malaikati, iman kepada malaikat. Ya ini dipaksa atau tidak, terserah perasaan kita.
bi an tusaddiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramun. Beriman kepada malaikat itu artinya engkau percaya, meyakini biwujudihim adanya malaikat, wa bi annahum dan sesungguhnya malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Disebut hamba Allah itu karena malaikat diciptakan dalam rangka menjalankan gawenya Allah. Iya. Sehingga malaikat itu miliaran. Mukramun, dimuliakan itu sifatnya la ya'sunallaha. Mereka tidak pernah melanggar. La ya'suna itu tidak pernah melanggar. Maksiat itu melanggar. Melanggar Allah, melanggar perintah Allah, ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi cuma dua. Jadi kalau orang bahasanya diperintah oleh atasannya dua, itu menyerupai malaikat. Nggak apa-apa kalau menyerupai malaikat, asal jangan menyerupai Allah aja. Sebab apa? Sama-sama makhluk, nggak apa-apa. Jadi kalau diperintah siap laksanakan. Nah itu. Tatkala kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, itu ada perintah, laksanakanlah sholat. Iya, siap laksanakan. Nah itu. Siap mempersiapkan diri kita dengan seluruh kesungguhannya dan kekuatannya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan malaikat. Jadi sewaktu-waktu memang manusia itu seperti malaikat, dan sewaktu-waktu manusia sejatinya, dan sewaktu-waktu manusia turun seperti setan. Itu manusia ya. Loh iya. Jadi medan pengembangan kita adalah malaikat, pengembangannya. Sedangkan medan turun terjalnya kita adalah setan. Dan itu dijelaskan, ditegaskan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, bahkan lebih rendah lagi katanya. Ya. Ini ada di dalam domain ini. Lebih rendah lagi. Kalau bangke, kalau hewan yang derajatnya lebih rendah daripada manusia, matinya itu kok dimakan. Artinya ada manfaatnya. Tapi manusia, kalau sudah turun derajatnya, matinya itu loh. Ya jadi bangkai, nggak ada sengsara lagi di sana, nggak ada yang diharapkan. Tapi begitu naik derajatnya manusia itu ke ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malaikat, matinya aja bisa memberikan jalan kehidupan bagi orang hidup. Dan ya buktinya itu para aulia Allah itu, model diceringi, yang tadinya bukan tidak ada apa-apa. Ketika lambat laun orang mengenal, akhirnya banyak juga yang datang. Ketika banyak yang datang ini, ada orang-orang yang membujuk
lewat memanfaatkan ekonomi. Wah, kira-kira kalau dagang kopi susu di sini dia laku ini. Sebab penat-penat mereka habis dalam perjalanan jauh bisa ngopi susu, bisa ngopi teh. Akhirnya banyak. Loh, menjadi jalan kehidupan bagi orang hidup. Apalagi hidupnya, matinya aja. Itu dia. Itu bagi ibadul mukramun. Wahum ajsamun latifatun, dan mereka itu adalah fisik-fisik yang lembut. Jisim itu fisik yang lembut. Ya seperti cahaya lah begitu tuh. Cahaya itu sesuatu yang lembut. Sini ini ada 100 watt, ditambah 100 watt lagi, ditambah 100 watt sampai mencapai 1000 watt, tetap aja nggak berdesakan. Biasa bahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Dan ini ternyata nggak bongkar kok. Ya, misalnya ditutup semua ini, sini masuk sana 100 watt, sini 100, jadi jumlah 100 watt atau 1000 watt. Nggak bongkar ini. Itulah yang disebut lembut. Ya. Latifatun, lembut. Bagikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, itu kasih sayang yang lembut sekali. Betapapun puting susunya digigit sampai berdarah-darah, tetapi dia marahnya itu lebih besar kasih sayangnya. Gitu. Iya. Dan kasih sayangnya ini, kelembutan kasih sayangnya ternyata bukan hanya kepada anaknya saja yang sedang disusui, kepada yang menitipkan anaknya juga tetap kasih sayang. Iya. Sehingga Pak Ugum pun mau berpayah-payah. Iya. Ini dari sifat latifahnya itu ya, latifah. Makanya itu latifah itu ada dalam sebuah Asmaul Husna. Allah Latif. Ternyata itu cuma kebalik dikit doang tata letak hurufnya antara pelet dengan latif itu ya. Loh iya, pelet itu apa? Lantok ya. Iya. Nah, sedangkan itu yang lembut itu latofa. Itu. Jadi antara pelet dengan latifah dengan latofa itu ada hubungan halus gitu. Ada hubungan halus. Kalau pelet yang sudah ditujukan, sedangkan latifah tinggal mengarahkan, kan gitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk bina wal muslim. Waduh, bukan maling. Amal tenan. Bagi yang sudah punya suami, punya istri, jangan mengamalkan. Iya. Tapi ngamalkannya khusus gitu kan. Jadi ila ruhi, khususan ila ruhi suamiku. Ya Latif. Iya. Dia kasih sayang terus. Iya. Zawati arwahin juga mempunyai roh. Roh di sini artinya hidup, zat hidup.
bukan roh nyawa ya. Ja'alallahu lahum quwwatan ala tasyakkuli, Allah menjadikan lahum bagi malaikat kuwatan, sebuah kekuatan, ala tasyakkuli untuk membentuk dirinya, bi askalin mukhtalifatin hasanatin, dengan bentuk-bentuk yang berbeda tapi bagus, indah. Ya, seringkali malaikat, khususnya malaikat Jibril, ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW itu meniru jasad fisik Diyaul Kalbi. Diyaul Kalbi itu seorang pemuda tekun ibadah, santun dalam berperilaku, kasep deui. Sehingga malaikat Jibril itu seringkali meniru penampilan Diyaul Kalbi. Ya. Nah, ini lebih lanjut membahas tentang iman pada malaikat itu. Itu harus mengkaji tentang iman pada malaikat. Kitabnya ini, Al-Habaib fi Akhbaril Malaik. Dan ini saya petikkan. Kita kan ini beriman kepada malaikat itu diambil jalan pintasnya aja. Secara ringkas garis besarnya kita beriman pada malaikat yang wajib diketahui adalah 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Dengan tugas-tugasnya. Tugas itu tidak bisa lepas. Tidak seperti manusia. Manusia ditugasi, tetapi manusia dengan tugas bisa lepas. Kalau malaikat menyatu. Ya diciptakan manusia, ya diciptakan malaikat. Di samping itu juga tugasnya nempel melekat. Jadi nggak bisa. Sehingga malaikat itu bukan pembantu Allah, tapi ciptaan Allah. Awas jangan jangan keliru. Kalau pembantu Allah, nanti Allah itu dikira butuh pada pembantunya. Allah tidak butuh. Dan malaikat pada manusia itu jumlahnya banyak. Malaikat pada manusia itu ada 20 malaikat siang dan malam. Siang 10, malam 10. Dengan adanya malaikat yang ditugasi oleh Allah, diciptakan malaikat, berikut tugasnya itu menjaga manusia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya alaikum atas kamu sekalian pasti ada para penjaganya, hafidhin, yang dikenal di dalam kitab Qatratul Ghais adalah malaikat hafazah. Hafazah itu isim fa'il, itu isim fa'il ke-6. Hafizun, hafizani, hafizuna, hufazun, wa hufazun, wa hafazatun. Itu ke-6. Jamak taksir. Kiraman katibin, mulia. Katibin tugasnya mencatat. Waduh, chipnya sensitif sekali. Katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini ada cerita sedikit di dalam hadis ini sendiri. Apakah malaikat
malaikat itu tahu terhadap sesuatu yang ada di dalam hati kita? Tidak. Jadi katibin ya'lamuna ma taf'alun, perbuatan yang tampil yang lahir. Sedangkan perbuatan yang di dalam, yaitu model niat, itu tidak diketahui oleh Allah. Sesuatu yang dilakukan dalam hati itu tidak diketahui oleh malaikat. Oleh karenanya dalam fikih itu, apabila perbuatan baik maupun perbuatan jahat belum ditampilkan dalam bentuk perbuatan, tidaklah ada hukumnya. Misalnya dia melakukan ingin membunuh, ya tiba ingin membunuh belum bisa dipidana karena belum terbukti perbuatannya, pembunuhannya. Begitupun dalam fikih, misalnya orang marah kayak apapun, tapi di dalam hati aja ingin menjatuhkan talak, ya tetap tidak jatuh talak. Nah itu. Jadi malaikat itu tahu bahwa itu yang dari dalam itu mengetahui buruk atau jelek bagaimana. Nah ini saya bacakan ya supaya jelas. Ini dari sebuah hadis dari akhbar ya malaik ini. Qala Allah Ta'ala lil malaikati, Allah berfirman kepada malaikat, idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubuha wahidatan. Apabila hambaku bercita-cita dengan akan melakukan perbuatan baik, faktubuha, maka tulislah hasanah itu wahidan. Baru akan saja sudah ditulis satu kebaikan. Bain amilaha faktubuha asron. Maka jika seorang itu atau hambaku melakukannya, maka tulislah 10 kebaikan. 1 dibalas 10. Wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha. Apabila seorang hamba akan melakukan ingin melakukan sesuatu yang jelek, fala taktubuha, maka jangan dulu tulis. Untungnya itu. Fala taktubuha bain amilaha, jika dia melakukannya, faktubuha wahidatan, maka tulislah 1 saja. Inilah nanti pengertiannya bahwa dosa itu bisa dihapus dengan perbuatan baik. Artinya bisa diimbangi. Dosa ini 1, sedangkan perbuatan baik ini 10. Otomatis yang 10 ini terlibas dengan yang 10. Jadi tetap masih kita punya untung. Berapa? 9. Nah itu adalah mahwu itu. Mahwu itu terhapus, tererasa. Kenapa? Sesuatu yang ada tetap ada, tidak bisa hilang. Oh itu kan di dalam keterangan hadis itu, bahwa seorang apabila melakukan sesuatu yang buruk, kemudian dia istighfar, maka terhapuslah dosanya. Betul, terhapus. Kenapa? Terimbangi dengan 1 lawan 10. Ambil 1 dengan 1. Nah itu untuk menutupi itu. Maka kita tetap masih punya untung 9 itu hebatnya. Nah ini faqala rajulun ya Aba Muhammad aya'lamanil ghaiba. Berkata seseorang kepada Sufyan bin Uyainah ini. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Salah satu gurunya, karena guru yang lain termasuknya Imam Malik. Aya'lamanil ghaib, apakah mengetahui
dua malaikat itu kepada sesuatu yang tidak ada, yang gaib. Qala al-malakani la ya'lamani al-ghaiba. Dua malaikat raqib atid itu tidak mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Walakin idza hammal 'abdu bihasanatin fa'a minhu ra'ihatul miski wa ya'lamani annahu qad hamma bil hasanati. Ini harus hati-hati. Sensitif mengenai ininya dulu, chipnya malaikat. Tetapi idza hammal 'abdu, tatkala seseorang ingin melakukan kebaikan, faha minhu ra'ihatun, maka keluar dari hamba tersebut, dari seseorang tersebut, ra'ihatul miski, harumnya miski, harum kasturi. Jadi kalau misalnya kita mau ngaji lah, tuh kata-kata mau ngaji itu, nafas ini keluar tertangkap oleh malaikat, harum minyak kasturi. Itu deteksinya itu. Sehingga ini pekerjaan bagus nih yang akan dilakukan nih. Tinggal gini aja. Itu sudah ditulis satu, itu sudah ditulis. Nah, sebaliknya, faya'lamani annahu qad hamma bil hasanati, malaikat dua itu tadi mengetahui bahwa orang tersebut betul-betul ingin melakukan sesuatu yang baik. Ya, diketahui dari nafasnya, jerafahnya yang keluar. Tapi wa idza hamma bis sayyiati fa'a minhu ra'ihatun nitani wa ya'lamani annahu qad hamma bis sayyiati. Tatkala seseorang ingin gertak hati melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, fa'a minhu ra'ihatun nitani, maka keluarlah nafasnya itu bau bangkai. Wah, itu gak beres nih orang ini. Gitu. Itu dari nafasnya itu. Maka benarlah apa yang diungkapkan dalam surat Al-Falaq itu di akhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allah memberikan tuntunan, awas kepada orang yang hasud. Idza hasad, apabila sudah beraksi dengan kehasudannya. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Kalau sudah beraksi dengan kehasudannya, itu pembunuhan pasti. Tapi baru saja di dada, di hati hasudnya itu, maka diketahui oleh malaikat yang akan melakukan perbuatan jahat ini. Karena apa? Aura atau nafas yang keluarnya itu bau bangkai. Dan lagian, kalau dalam ilmu al-khadamat, ilmu yang mengolah tentang menjadikan khadam-khadam pada jin. Orang hasud adalah kalau misalnya seseorang mempunyai perasaan hasud kepada orang tersebut. Orang tersebut itu gelisah, iya, tidak tenang, tidak tentram. Dan ini sindiran halus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas min syarri hasidin doang. Kejahatan dari orang-orang yang hasud, perasaan itu bisa nembak kepada orang lain, menjadikan orang lain itu tidak tenang, tidak tentram. Apalagi kalau sudah beraksi idza hasada, itu bisa kirim santet, bisa kirim orang untuk membunuh seseorang. Nah, ini yang disebut ketajaman
ketajaman malaikat-malaikat betapapun tidak tahu, tetapi dia tahu lewat nafasnya itu sendiri. Pernah pada suatu saat seorang sahabat lagi sholat meludah di depannya. Lalu oleh Rasulullah ketahuan, karena Rasulullah itu belakangnya aja bisa seperti depan. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Belakangnya Rasulullah itu bisa melihat, gitu. Ada yang meludah, lagi sholat meludah ke depan. Nah, beres sholat, Rasulullah berpidato, mengeluarkan hadis, kemudian itu berbicara atau menerangkan kalau mau meludah ke kirilah, karena Masjid Madinah itu masih berbentuk pasir, bukan tehel begini, bukan granit begini, baru pasir. Jadi kalau meludah langsung ditanamnya. Lah ternyata meludah ke depan itu ada saudaramu katanya yang tidak terlihat. Itu malaikat itu. Nah, disinilah akhlak Islam itu bukan hanya berhubungan dengan yang empiris, yang fisik, yang terlihat, juga kepada yang tidak terlihat. Itu akhlak dalam Islam itu. Kamu ditakrib deh ya. Ditakrib itu kan ada, seorang tidak boleh kencing atau berak di bawah pohon yang rindang, biasa tempat untuk meneduh orang. Gitu. Seseorang tidak boleh kencing atau berak di tempat-tempat jagal. Kalau di itu masuk akal untuk orang meneduh tatkala ada hujan, untuk orang bernaung tatkala ada terik matahari. Tapi kalau dijaga tulang belulang mulu. Ternyata Rasulullah menjelaskan karena tulang belulang dari hewan yang halal itu adalah makanannya saudara kita yang tidak terlihat, yaitu jin. Dan tidak boleh berak sembarangan di tanah-tanah yang menganga itu telak teman-teman. Kenapa? Ya barangkali banyak di situ ada makhluk-makhluk Allah seperti serangga-serangga dan lain sebagainya. Intinya dalam akhlak itu bergaulah dengan seluruh makhluk Allah yang tidak menyakiti. Ya, tidak menyakiti. Kumaha jeung nyamuk aja. Iya. Tidak menafikan bahwa Rasulullah juga pernah menyuruh sahabatnya memukul dua aswaden. Idrib al-aswaden, pukulah dua yang hitam itu. Meskipun kamu terhindar dari patokan yang hitam, itu ular yang hitam dengan kala, tetapi selamatkah orang lain nanti dari patokannya? Nah itu maksudnya. Jadi dalam rangka menghentikan, gitu. Termasuk nyamuk juga menghentikan dari menggangguan. Gitu. Dan ini nanti bisa dikopi ini, maja'a fil hafidhina al-kiramil katibin alaihi wassalam. Hadis-hadis yang menunjukkan adanya hafidhin, malaikat-malaikat penjaga, pengraksa yang mulia, al-katibina yang mencatat, keduanya ya, katibin. Bandingkan antara orang hidup dengan orang mati. Orang hidup tidur di pagi sampai sore tidak terganggu oleh
semut. Tapi orang mati baru saja pukul 11 itu sudah banyak semut-semut yang naik, semut-semut yang masuk ke si mayit itu sendiri. Karena apa? Sudah ditinggalkan oleh penjaganya. Ya. Jangan dikira kita terlepas dan kita selamat daripada orang-orang ini. Tahu orang-orang gaang. Ya. Kita terlepas, kita terhindar karena kita dijaga. Orang-orang atau gaang apabila masuk di telinga kita, bukan main itu. Dia itu bukan masuk sekedar masuk, tapi begitu tuh. Ya sakit lah katanya. Iya. Lah katanya ini adalah saya punya teman namanya Umri. Dia itu tidur sembarangan di bawah sinar patroma. Dan ternyata ada gaang yang masuk ke telinganya. Waduh, itu setengah hidup itu betul-betul. Iya. Untung ada yang bisa. Ternyata bawang itu, bawang merah itu, bawang merah campur dengan bawang putih, diujak kemudian diperet ya, mundur dia keluar. Iya. Hewan itu bukan semut, gaang. Iya, tahu nggak gaang yang suka malam-malam di dekat itu. Bawang dimasukkan pada lamak, kemudian dipercetkan ya, China. Ya, baik. Jadi paling tidak itu nanti kajian tentang malaikat nanti satu lembar dikopikan di kitab Qatrul Ghais, bagian pembahasan malaikat, supaya kita beriman kepada malaikat. Ternyata malaikat itu adalah penjaga, pengeraksa, pemelihara kita. Ini kitab ini menceritakan bermacam-macam tugas malaikat ini. Ada sekitar beberapa ratus tugas malaikat ini. Nah ini berarti dua nih ya checklistnya. Kita sudah beriman kan ya, meskipun imannya hanya iman global aja. Tahu imannya yang 10 aja udah gitu. Iya, tetapi tidak merasakan bahwa malaikat itu adalah sang penjaga kita, sang pengeraksa kita. Wa syu'batu salisatu al-iman bil kutubi bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Cabang iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam Aqidatul Awam dijelaskan kitab-kitab Allah itu ada 104, yang wajib diketahui ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bi antusaddika, dengan engkau mempercayai bahwa sesungguhnya ma anzalallahu ala anbiya'ihi, apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, minal kutubi, dari beberapa kitab-kitab terdahulu dan terakhir Al-Quran, itu adalah wahyu. Apa yang disebut wahyu itu? Isyaratun khafiyatun musri'atun. Itu wahyu.
Wahyu itu adalah isyaratun, pemberitahuan yang cepat, tetapi sifatnya tersembunyi atau rahasia, sehingga seorang yang mengalami dituruni wahyu yang sebelahnya itu tidak merasakan, tidak tahu. Itulah yang disebut khafiyat itu. Dan ini sering dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Tatkala itu Rasulullah menyampaikan aja ayat-ayat Al-Quran, ketika datangnya nggak tahu, ketika Jibril datangnya itu tidak tahu. Tahu-tahu disampaikan aja oleh Rasulullah. Dan Allah dalam menyampaikan wahyunya ini ada 4 bagian, ini ada 4 macam cara. Yang pertama adalah melalui malaikat dengan rupa yang asli. Itu pada waktu Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Itu dengan malaikat langsung asli, rupa aslinya. Yang rupa aslinya menurut riwayatnya yang diceritakan oleh Rasulullah, yang disitir oleh Imam Bukhari dalam Mabda'il Wahyinya itu nggak kelihatan kepalanya justru berada di atas sana, mempunyai 600 sayap. Seperti manusia, bukan seperti manusia. Yang kedua, Nabi melihat rupa aslinya itu adalah malaikat Jibril di Sidrah Al-Muntaha ketika Mi'raj. Selain daripada itu, wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril, ada melalui seperti suara di balik tabir. Cuma suaranya aja terdengar, dan ini katanya memang yang terberat bagi Rasulullah karena saking berisiknya. Padahal orang di sebelahnya enggak dengar apa-apa. Sampai Rasulullah bisa mengeluarkan keringat dingin. Dan yang ketiga, wahyu disampaikan pada Nabi itu dengan malaikat langsung dengan menyerupai manusia. Itu tadi bi askalin mukhtalifatin hasanatin, itu dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda dengan bagus. Dan yang terakhir, dihujamkan langsung dari Allah kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad. Jadi ada 4 itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wahyu dari Allah. Jadi wahyu itu adalah isyaratun musri'atun khafiyatun, pemberitahuan yang cepat dan bersifat tersembunyi, sifatnya khafiyat. Mustamilun ala ahkamihi, yang mengandung, berisi hukum-hukum Allah, wa akhbarihi, dan cerita-cerita, hikayat-hikayat Allah. Ya seperti ada surat Yusuf. Saya dulu paling hobi itu baca surat Yusuf. Lagi pemuda tapi. Nah ini yang tawa-tawa tersenyum-senyum pengalaman ya. Ayat maksud soalnya. Ayat maksud. Maksudnya apa? Ada cerita-cerita Nabi tempo dulu. Dan semuanya itu cerita-cerita diceritakan itu dalam rangka mendidik. Ada cerita umat yang jelek, ada cerita umat yang baik. Semuanya itu ada diisyaratkan dalam
Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, perjalanan hidup orang-orang yang soleh, yang baik itu. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan pula jalan hidup orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jelek, orang-orang yang salah, orang-orang yang tersesat. Tapi ada itu tuh ya pertanyaan. Al-Quran itu kapan? Al-Quran itu kan dulu. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu ada di dalam Lauhul Mahfuz dan itu tidak terhenti. Tapi kenapa di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita tentang Ibrahim, tentang Nimrod, tentang Fir'aun, tentang segala macam lah. Ini kayak Allah ini memberitahukan karena hasil kejadian katanya. Jadi berarti di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang baru, bukan qadim lagi tapi hadis baru. Tidak demikian. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada ruang, dulu dan sekarang itu sama pengetahuan Allah itu. Dan ketika menurunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita tentang orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Itu adalah skenario yang telah ditetapkan lebih dahulu sebelum lahirnya manusia-manusia itu. Ya gimana sih pendekatannya yang seorang yang mau buat film itu bukan seketika, bukan, tapi ditulis dulu, diatur, ini perannya nanti begini, ini perannya begini, ya demikian itu, dan baru diejawantahkan oleh Allah dalam dunia nyata ini. Wasyu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya as-sadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Cabang iman yang keempat, hendaknya kamu beriman bahwa sesungguhnya para nabi shadiquna itu benar. Benar ini benar dalam dan benar luar. Satu ning perasaan dan perbuatan. Shadiquna benar fima akhbaru bihi, dalam apa yang mereka ceritakan bihi dengan ma anillahi dari Allah Ta'ala. Dan inilah yang kemudian para nabi dan rasul itu disifati dengan sifat siddiq. Benar, betapapun pahit. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim, dan sesungguhnya sebagian dari mereka para nabi-nabi itu ada orang-orang yang Allah utus kepada para nabi ilal khalqi, kepada makhluk, kepada manusia. Artinya sebagian para nabi itu ada yang diutus kepada manusia lihidayatihim, untuk membimbing, menunjukkan mereka pada yang benar, wa takmili ma'asihim, dan menyempurnakan ma'asihim, kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan kembalinya mereka. Itu fungsi dari nabi, fungsi dari nabi dan rasul. Hidayah, takmil, dan memberitahukan ma'ad, membimbing di ketika hidup di dunia, dan membimbing bagaimana hidup mulia di dunia. Ma'as itu takmil, hidup yang sempurna di dunia, dan mengingatkan hidup manusia pada akhirnya. Itu
fungsi para nabi. Wa ayyadahum bil mu'jizati dallati ala sidqihim wa ballaghu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bi bayanihi wa ayyadahum, dan memperkuat Allah pada para nabi-nabi dan rasul bil mu'jizati, dengan mukjizat. Artinya dibekali dengan mukjizat. Kata-kata mukjizat itu tidak harus ada kalau tidak ada penantang dan penentang. Karena tujuan mukjizat adalah terlaksananya, teraplikasikannya atau berlakunya syariat itu dilakukan oleh orang-orang yang diseru. Itu tujuan daripada adanya mukjizat. Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu ijaza. Jadi sifatnya mukjizat itu mengalahkan dan melumpuhkan. Nah, itu. Lalu muncul ada bahasa masyarakatnya. Apa mukjizat itu? Peristiwa yang luar biasa. Nah, ini kalau sekedar kita mengetahui bahwa mukjizat itu ada sesuatu yang luar biasa, dari tangan orang-orang yang tidak beriman juga bisa keluar sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Oleh karenanya pengertian mukjizat itu harus teknis, tertuju. Bahwa mukjizat itu asal katanya dari kata ajaza ya'juzu, lemah. Kalau tambahi mazid ziyadah alif ajaza berarti melemahkan. Kenapa? Karena tadinya sebelum ada mukjizat itu ada tantangan. Ada tantangan, ada tentangan sekaligus. Maka disitulah lahir mukjizat. Dan mukjizat tidak harus diminta pada Allah. Bukan seperti kita punya tenaga dalam untuk menghajar seorang, ini dulu minta dulu. Tenaga dalam ini. Nah, ini Dendi sama Pak Idris ini pernah ini aliran-aliran Sabah Mikri itu. Buatlah tenaga dalam itu adalah seperti wali-wali sana. Iya, gak usah diminta. Yang penting apabila ada yang khianat, apabila ada yang menyakiti kita, dianya sendiri yang bental. Itu. Ad-dalati yang menunjukkan ala sidqihim, atas benar pengakuan para nabi, para rasul. Fabalaghu anhu ta'ala risalatihi, maka mereka menyampaikan anhu dari Allah Ta'ala risalatihi, risalahnya Allah Ta'ala. Risalah ini artinya ya ayat-ayat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu disampaikan. Oleh karenanya mustahil nabi itu katib, ya, yang menyembunyikan segala sesuatu yang dia terima. Wa bayyanu, dan mereka menerangkan, menjelaskan lil mukallafina, kepada orang-orang mukallaf, orang-orang dewasa, orang-orang yang siap, atau dalam bahasa hukum orang-orang yang layak, orang-orang yang layak berbuat hukum, orang-orang yang layak berbuat hukum.
ditandai pertama dengan umur balik. Yang kata-kata balik itu artinya sudah sampai, balik itu sudah sampai pada umur 16 tahun bagi laki-laki, itu ambang pertamanya. Bagi perempuan itu ada yang berkata 9, ada yang berkata 13 tahun. Yang kedua,